Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali dalam kuliah modifikasi perilaku di pertemuan yang ke-6. Dimanapun teman-teman mendengarkan kuliah ini, semoga teman-teman berada dalam kondisi yang sehat, aman, dan bahagia ya. Dengan kuliah jarak jauh ini, semoga semangat teman-teman tetap terjaga untuk terus belajar sesuatu yang baru setiap hari. Baik teman-teman, di pertemuan yang ke-6 ini, kuliah modifikasi perilaku akan membahas satu prosedur untuk membentuk perilaku yang baru. Bila kemarin di pertemuan ke-5 kita sudah belajar mengenai shaping, kita akan belajar kali ini salah satu prosedur lain, yaitu behavioral skills training. Ya, kita akan masuk ke pembahasan apa itu behavioral skills training. Namun sebelumnya, perlu teman-teman ketahui bahwa mungkin ketika nanti mendengarkan pembahasan ini, teman-teman sudah merasa familiar dengan bentuk dari behavioral skills training ini, karena memang pada dasarnya behavioral skills training ini sudah sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mengajarkan sesuatu yang baru kepada adik kita mungkin, atau kepada ponakan kita, atau mungkin kepada teman kita bahkan, itu sebenarnya kita sudah menerapkan prinsip-prinsip atau prosedur-prosedur di behavioral skill training. Namun memang kita sebagai praktisi, sebagai calon profesional ya, yang akan melakukan sesuatu dengan ilmu dasarnya, dengan dasar teori yang kuat, kita harus mengetahui prinsip-prinsipnya ya, agar kita punya dasar ketika melakukan sesuatu ke depan ya, agar apa yang kita lakukan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, untuk itu kita akan mempelajari satu persatu, step by step dari behavioral skills training. Baik, kita langsung saja dari pengertian dari definisi. Behavioral skills training ini prosedur yang digunakan untuk melatih atau mengembangkan suatu perilaku pada individu. Ya, biasanya perilaku-perilaku yang berkaitan dengan keterampilan sosial atau bahkan keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaan. Agar lebih mudah memahami pengertian dari behavioral skill training ini, kita akan lihat contoh-contohnya saja ya. Jadi behavioral skill training ini bisa tidak hanya untuk anak-anak, tetapi bisa juga diterapkan untuk orang dewasa. Kita lihat dalam contoh, misalkan ketika kita ingin mengembangkan keterampilan perilaku asertif pada mahasiswa misalkan. Selama ini ada mahasiswa yang tidak bisa menolak ajakan temannya, walaupun sebenarnya dia merugikan buat dia, tetapi karena tidak enak, tidak bisa asertif, dia hanya bisa mengiyakan ajakan temannya. Kita berikan pelatihan ini, kita berikan skill untuk dia bisa bersikap asertif. Ada orang yang komentarnya selalu nggak enakin gitu ya, kalau ngomong itu kurang bisa berempati, kurang bisa memahami suasana sekitar misalkan. Kita latih dengan komunikasi empatik. Atau bahkan berkaitan dengan keterampilan soft skill di dunia profesional nanti ketika masuk dunia kerja, wawancara kerja misalkan, itu bisa kita gunakan ini. Itu pada orang dewasa. Pada anak-anak misalkan, anak-anak lebih sering mungkin kita lihat ya, kita dulu melihat adik kita atau mungkin tetangga kita, orang tuanya mengajarkan sikap-sikap baik, itu sebenarnya menggunakan prinsip-prinsip behavioral skills training ya. Mengajarkan anak mengucap terima kasih, mengajarkan anak minta tolong gitu ya. Ini biasanya menggunakan prinsip-prinsip ini. Atau juga yang lebih sering kita jumpai di dunia pendidikan misalkan ya, di TK, di playgroup gitu ya, anak-anak diajari hanya boleh dijemput oleh yang mereka kenal. Gimana kalau dijemput orang dewasa yang tidak dikenal misalkan? Diajari step-stepnya ya. Gimana cara menolaknya? Apa yang harus dilakukan? Nah, ini diajari dengan prinsip-prinsip ini. Bahkan juga lebih jauh bisa digunakan untuk mengajarkan anak-anak untuk evakuasi darurat untuk bencana misalkan. Nah, ini adalah contoh-contohnya penerapan behavioral skills training. Jadi prinsipnya penerapan prinsip-prinsip perilaku untuk mengembangkan suatu perilaku baru yang berkaitan dengan sosial ya, keterampilan sosial pada individu, baik dewasa maupun anak-anak. Nah, dalam menerapkan pelatihan ini ada beberapa komponen ya, kalau disebut dalam referensi kita, komponennya dalam PST ini.
Ya, ada 4, yaitu instruksi, modeling, rehearsal atau latihan, dan feedback. Nah, komponen-komponen ini dilakukan dalam satu rangkaian biasanya. Ya, naturalnya orang kalau mau diajari sesuatu dijelaskan dulu gitu ya, dijelaskan, kemudian dikasih contoh, yang mengajari tadi memberikan contoh, kemudian yang diajari diminta untuk latihan, mempraktekkan, rehearsal, kemudian diberikan feedback. Nah, sesederhana itu. Nah, itulah tahapannya dalam behavioral skills training. Jadi satu rangkaian dijalankan berurutan. Kita akan mulai bedah satu persatu dari komponennya. Yang pertama dari instruksi. Ya, instruksi ini seperti yang tadi sempat saya sampaikan di awal, tahapan awal ketika si subjek itu dijelaskan mengenai perilaku yang akan dilatihkan. Dijelaskan dulu perilakunya seperti ini, mungkin ya manfaatnya seperti ini, apa yang harus melakukan dalam situasi apa gitu ya. Di buku juga diulas ini antecedennya, dikenalkan antecedennya, kapan perilaku ini harus dimunculkan. Nah, ketika kita melatihkan instruksi, perlu ada beberapa catatan nih agar instruksi itu efektif. Yang pertama, harus sesuai dengan tingkat pemahaman subjek ya, tidak terlalu sulit dimengerti dan juga terlalu mudah. Nanti kalau kita ngajarin anak kuliah seperti style kita ngajarin anak SD misalkan, tentu saja akan tidak efektif, akan disepelekan dan seterusnya. Begitu juga kalau ngajarin anak TK, harus dengan bahasa-bahasa yang mudah mereka tangkap. Kemudian yang memberikan instruksi agar instruksi ini efektif adalah orang yang dipercaya. Ya, memang misalkan di SD, murid SD gitu ya, gurunya atau orang yang dikenalkan sebagai ini yang akan membantu kita hari ini, konselor ya, atau guru tamu gitu ya, dikenalkan, kita memiliki kredibilitas begitu, kita dipercaya dulu oleh si subjek. Kalau ini kita sebagai orang tua, tentu saja orang tua sudah memiliki kredibilitas di mata anak, kita tinggal mengajarkan, memberikan instruksi. Kalau teman, orang dewasa, nah pastikan sudah ada kesepakatan begitu ya, udah hubungan misalkan konseling begitu, atau ya kita memang dimintai bantuan sebagai mahasiswa psikologi gitu ya, diminta untuk mengajarkan perilaku asertif misalnya, social skill tertentu. Nah, itu kita harapannya memiliki kredibilitas di situ. Nah, kemudian syarat berikutnya agar instruksi ini efektif adalah dibarengi dengan modeling. Ya, langsung nanti disambung dengan modeling. Setelah dijelaskan langsung dicontohin gitu ya. Nah, kemudian boleh nih kita agar efektif diminta untuk mengulang gitu. Coba setelah saya sampaikan tadi instruksinya, kita harus seperti apa kalau ada orang asing mendekati kita, dia mengulangi penjelasan kita, walaupun mungkin belum praktek gitu ya, belum melakukan langsung, nanti di tahapan berikutnya. Tapi boleh agar memastikan instruksi itu difahami, kita minta dia mengulangi instruksi yang kita berikan. Nah, kalau sudah kita jelaskan modeling, langsung cepat-cepat nanti ke tahapan berikutnya, rehearsal ya. Jadi jangan disela sesuatu yang terlalu lama gitu sampai ke prakteknya agar lebih efektif. Itu untuk tahapan pertama, yaitu instruksi ya. Dipastikan subjek itu memahami dulu sepenuhnya apa yang harus dia lakukan, antecedennya begitu ya. Mungkin berikan variasi anteceden, kapan kita harus mengeluarkan perilaku ini gitu ya, kapan kita harus mampu asertif, antecedennya kita berikan beberapa alternatif gitu. Oh, ketika diajak mengerjakan, diajak bermain ketika kita banyak PR misalkan. Kemudian anteseden lain ketika kita dimintai bantuan yang bukan tugas kita sebenarnya gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini instruksinya harus jelas ya, harus bisa dipahami dalam berbagai anteseden tadi. Nah, berikutnya kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu modeling. Setelah kita berikan penjelasan mengenai apa yang harus mereka lakukan dalam setting tertentu, selanjutnya agar lebih efektif kita berikan contoh gitu ya. Ketika misalkan
perilaku asertif tadi. Langsung kita berikan setting, kemudian kita berikan contoh cara sikap asertif ya, cara menyampaikan statement atau pernyataan yang itu menunjukkan asertivitas kita. Misalkan, mohon maaf Pak, saya tidak bisa membantu Bapak dalam tugas ini karena ini bukan tugas kantor, ini tugas pribadi. Sampai seperti itu dicontohkan ya. Kita memberikan contoh terlebih dahulu, memperagakan. Kalau itu contoh pada anak-anak, kasus menolak ajakan orang asing diperagakan gitu ya. Ada orang asing yang mendekat, kita pura-puranya menjadi si subjek, apa yang akan kita katakan gitu. Nah, ada beberapa catatan dari Bandura untuk modeling yang efektif. Yang pertama, yang memberikan contoh tadi harus orang yang kredibel ya, harus orang yang terpercaya. Kemudian, nah, kompleksitas perilaku bisa step by step ya, di breakdown agar tidak langsung terlalu panjang begitu kalau si subjek kemampuan kognitifnya masih sederhana, misalkan anak-anak ya. Jadi harus di breakdown tahap demi tahap. Kemudian pastikan si subjek ini memperhatikan kita gitu ya. Sering ketika kita memberikan contoh anak-anak mungkin ya, apalagi misalkan kita klasikal trainingnya dalam grup, anak-anak perhatiannya sudah teralihkan. Kemudian di role play kan dalam situasi yang mirip, kita sebagai pemeraga gitu ya yang memberikan model, role play kan dalam situasi yang kemungkinan akan anak-anak hadapi nanti, atau teman kita, klien kita orang dewasa yang akan masuk dalam situasi itu gitu, kita peragakan. Kemudian diulang, kemudian diberikan variasi setting yang lain gitu ya. Kita berikan contoh beberapa peragaan dalam setting yang berbeda. Nah, setelah itu, setelah kita berikan contoh agar cepat melekat gitu ya apa yang barusan mereka lihat dan dengar, langsung kita berikan kesempatan kepada si subjek untuk menirukan atau mencoba memperagakan. Tadi sudah melihat bagaimana kita melakukannya, sekarang mereka diberikan kesempatan mempraktekkan. Nah, pastikan sudah difahami tadi ya instruksi dan tahap-tahapannya, apa yang harus mereka katakan atau lakukan. Nah, di sini karena nanti juga kesempatan nih untuk kita sebagai instrukturnya untuk memberikan koreksi atau feedback atau masukan yang nyambung langsung di tahapan yang terakhir nanti ya. Oke. Nah, prinsip penting di ketika latihan ini, semirip mungkin ya settingnya dengan kondisi yang akan mereka hadapi nanti. Kita seperti role play, ada pemerannya, misalkan kita berperan sebagai lawan bicaranya gitu. Nah, mulai bertahap. Kalau perilaku itu kompleks, dimulai secara bertahap. Misalkan orang asing mengajak anak itu untuk pergi gitu ya, dimulai dengan tahapan latihan dulu. Ketika ada orang asing mendekat, apa yang akan kita katakan gitu. Baru kemudian bertahap, tidak langsung satu rangkaian. Tapi ini sangat tergantung juga dengan kapasitas intelektual dari subjek ya. Kalau itu sudah dewasa, mungkin kita bisa langsung satu rangkaian. Itu sangat disesuaikan dengan subjek. Nah, ini nyambung dengan feedback. Langsung kalau pas latihan ada sesuatu yang perlu diperbaiki atau memang bagus, kita berikan reinforcement ya, penguat. Ya, bagus. Oke, terus misalnya seperti itu. Oke, sip misalnya. Nah, itu bentuk-bentuk reinforcement ya. Immediate sifatnya, sesegera mungkin. Termasuk jadi reinforcement ini berupa konsekuensinya dari suatu perilaku yang tadi diperagakan. Termasuk kalau ada perlu koreksi, langsung kita berikan. Namun ada catatan nanti dalam memberikan koreksi di tahapan berikutnya. Itu ya teman-teman, jadi prinsip di latihan, silahkan setelah dia mendengar instruksi, melihat modeling, dia mendapat kesempatan untuk mempraktekkan. Ini prinsip-prinsipnya yang harus kita perhatikan ya, prinsip-prinsip dalam latihan. Nah, ketika sudah berhasil nih, sudah tahapan-tahapan dari mudah terus semakin kompleks, utuh, satu set perilaku itu kita latihkan,
sekali berhasil sudah di reinforcement, jangan langsung berhenti, tapi perlu diulang beberapa kali gitu ya, untuk kita memastikan perilaku itu sudah terpola gitu ya, sudah menetap di si subjek. Nah, berikutnya kita sambung dengan tahapan yang terakhir, yang keempat, yaitu feedback. Feedback tadi beberapa sudah kita singgung di tahap rehearsal. Intinya kita memberikan respon atas usaha yang dilakukan, perilaku tadi yang ditunjukkan oleh si subjek. Ya, dia sudah mencoba untuk mempraktekkan apa yang kita ajarkan, kita berikan respon. Ya. Prinsipnya sebenarnya ini adalah konsekuensi, reinforcement dari perilaku dia. Kita berikan pujian berupa perhatian, apapun itu sebenarnya adalah reinforcement dari kita. Ya, termasuk walaupun ada kesalahan misalkan, tetap kita berikan reinforcement berupa pujian, dia sudah mencoba, tapi tetap kita berikan koreksi nanti. Nah, ini agar efektif, berikan sesegera mungkin setelah perilaku itu muncul gitu ya, kita berikan respon, jangan ditunda ya. Kemudian sebisa mungkin segala feedback kita itu jadi reinforcer, memperkuat perilaku dia untuk mencoba lagi ya, berupa perhatian. Walaupun tadi dia belum berhasil, kita berikan pujian bahwa dia sudah mau mencoba. Nah, kemudian pujian ini juga ada catatannya, pastikan agak bersifat deskriptif ya, tidak bagus begitu saja, tetapi oke, kamu bagus ketika sudah mengatakan tidak, tetapi penjelasannya agak kurang mantap gitu. Coba kita ulang lagi gitu ya. Jadi jelas, deskriptif gitu ya. Ya bagus, sudah berani Ananda gitu ya, Ananda sudah berani untuk meminta bantuan gitu, tetapi besok lagi harus seperti ini gitu ya, misalkan seperti itu. Jadi deskriptif. Berikutnya, nah ini jangan nuansanya negatif gitu ya, nuansanya mengkritik, kok seperti ini sih gitu ya, kok nggak paham misalkan, lu kok diulang lagi gitu. Kita prinsipnya adalah memberikan reinforcement agar mereka terus mau mengulang latihannya, walaupun itu sifatnya masukan, kritik, harus dengan nada yang positif. Bagaimana caranya? Corrective feedback diawali dengan yang positif dulu. Ya bagus, sudah berani, tetapi bagian ini perlu dibeginikan, misalkan seperti itu ya. Oke, nah itu tadi tahap yang keempat, yaitu feedback. Jadi kita sudah belajar ada 4 tahapannya ya. Yang pertama instruksi, modeling, yang ketiga rehearsal atau praktek latihan, yang keempat adalah feedback. Nah, apa sih goal dari training itu? Tentu saja training itu goalnya adalah si subjek bisa mempraktekkan perilaku yang ditrainingkan, tidak hanya di setting training itu gitu ya, bisa diterapkan di luar, dimana kita tujuannya mentraining memang agar dia bisa mempraktekannya di dunia nyata. Nah, ini kita sebut dengan generalisasi, kemampuan untuk mengaplikasikan perilaku hasil trainingnya di setting yang lain, khususnya di kehidupan nyata, di setting nyatanya, di natural settingnya. Nah, ada beberapa strategi gitu ya, selain tadi 4 tahapannya sudah kita lalui, ada beberapa strategi untuk meningkatkan kemampuan generalisasi nih, tingkat generalisasi subjek terhadap perilaku yang kita trainingkan. Ada beberapa strategi, diantaranya ada 2 nih, in situ assessment dan nanti ada in situ training. Nah, in situ assessment adalah kita mengobservasi setelah kita berikan satu set latihan tadi, 4 komponen tadi, kita buat setting naturalnya ya. Kita mungkin menjalin kerjasama dengan orang tuanya atau temannya untuk memunculkan anteseden itu ya, setting di mana perilaku itu diharapkan muncul. Nah, kita mengawasi dari luar secara tidak diketahui ya, atau bisa dengan report juga, laporan dari orang tuanya kalau kita tidak di situ ya. Tetapi kita sedang dalam rangka untuk mengakses, mengamati apakah perilakunya sudah menetap atau belum, sudah generalisasi sudah terjadi atau belum. Nah, di situ ternyata si subjek belum bisa menerapkannya di setting aslinya ya.
ketika tadi latihan rehearsal sudah bagus, tetapi ketika di setting luar ruangan training ternyata belum muncul tuh perilakunya, masih bingung dia, masih misalkan perilaku asertif, dia masih mengiyakan semua permintaan temannya yang dia sebenarnya tidak mau. Nah, dari hasil in situ assessment ini bisa langsung kita berikan langkah berikutnya, yaitu in situ training. Kita berikan koreksi di situ ya, kita berikan masukan. Oke, ya ini kita dalam rangka masih belajar ya, gitu ya, ternyata tadi belum bisa mempraktekkan bagaimana seharusnya, yuk kita coba lagi. Kalau dia tadi teman Anda bilang seperti ini, apa yang harusnya Anda katakan, seperti yang sudah kita trainingkan kemarin gitu. Nah, dia dengan itu dia akan mencoba mengingat lagi. Atau dalam setting anak-anak tadi, ternyata ketika praktek diuji cobakan begitu ya, di in situ itu setting sebenarnya ya, ketika pulang sekolah ada guru lain mungkin yang tidak terlalu dikenal anaknya, kita minta untuk menjadi orang asing yang mengajaknya untuk pergi, ternyata dia diam saja, ikut-ikut saja. Nah, langsung kita stop, kemudian kita berikan feedback. Oke, kenal nggak sama bapak ini gitu? Tidak kenal, kok mau gitu, gimana tadi kita belajarnya, yuk kita coba, harusnya bilang apa gitu. Nah, itu adalah proses in situ training. Jadi satu proses yang berkaitan dari in situ assessment kemudian in situ training. Nah, ini adalah upaya untuk meningkatkan generalisasi perilaku. Tadi mungkin di ruangan training sudah mantap, walaupun sudah diulang-ulang sudah bisa. Begitu dihadapkan setting yang lain, yang itu di luar ruangan, setting aslinya masih belum keluar tuh perilaku. Nah, ini kita bisa perkuat dengan strategi ini, in situ assessment, diamati langsung, kemudian di follow up langsung dengan training di lokasi, begitu ya sederhananya. Itu teman-teman sederhananya behavioral skills training, satu prosedur untuk mengembangkan perilaku social skill gitu ya, kebanyakan dipakainya itu. Di sana ada juga tahapan-tahapannya, nanti bisa teman-teman baca sendiri juga di Milton Berger ya. Ini hanya wrap up saja, yaitu kita awali dengan identifikasi skillnya itu apa yang mau dilatih, perilakunya spesifik ya, sebagaimana kita dalam prinsip-prinsip modif semuanya harus spesifik ya, definisi operasionalnya jelas gitu. Kemudian mulai dari yang mudah ya. Mungkin satu rangkaian perilaku itu panjang gitu ya, tetapi mulai bertahap dulu ketika dilatihkan, mulai dengan instruksi disambung dengan modeling gitu ya, praktek, feedback tadi, kemudian tadi dalam feedback ada masukan yang konstruktif berupa pujian yang sifatnya deskriptif agar tahu mana yang sudah bagus dan mana yang perlu ditingkatkan. Ulangi lagi, walaupun sudah berhasil ulangi lagi sampai bisa mengulang beberapa kali dengan benar. Kalau sudah, coba ganti settingnya ya, masih role play dalam ruangan, ganti antecedentnya, ganti settingnya. Kalau belum mantap, nanti bisa in situ assessment dan juga in situ training ya. Ini ya prinsip-prinsipnya. Jadi mungkin ada yang bertanya, apa bedanya dengan shaping kalau begitu? Nah, kalau shaping memang kemarin perilakunya bertahap ya, perilakunya bertahap, tidak bisa kita ajarkan langsung ke perilaku target. Tapi kalau behavioral skill training prinsipnya sebenarnya bisa kita latihkan langsung menuju ke perilaku target yang kita harapkan, hanya prosesnya mengajarkannya bertahap, tetapi goalnya adalah langsung mencapai perilaku yang kita targetkan. Kalau shaping kan bertahap ya, untuk menuju ke sana dari sisi kemampuan ini tidak memungkinkan langsung menuju ke perilaku target, jadi harus bertahap dulu dan pakai extinction. Kalau di sini tidak pakai, langsung menuju ke perilaku target dan dengan reinforcement prinsip. Itu saya kira penjelasan kita hari ini mengenai behavioral skills training. Semoga bisa memperjelas dari slide yang sudah teman-teman baca sebelumnya ya. Jika ada yang masih belum bisa difahami karena hanya tertulis, semoga penjelasan ini bisa menambah pemahaman. Dan kalaupun masih ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi, ditanyakan, silahkan bisa kita diskusikan dalam forum diskusi grup di WhatsApp grup.
Demikian teman-teman, kuliah kita kali ini, semoga kita bisa mengambil manfaat dari ilmu kita hari ini ya, dan semoga teman-teman selalu sehat dan semangat untuk terus belajar. Sampai ketemu di perkuliahan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.